Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrian Fahreji. Di sini saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Oke, hari ini saya akan melakukan praktikum mengenai tugas 2 ya, pelajaran eh, jaringan komputer. Pada tugas 2 jaringan komputer ini, kita dihadapkan dengan permasalahan mengenai command prompt atau baris-baris perintah pada command prompt. Command prompt atau biasa kita sebut CMD merupakan sebuah antarmuka yang berbasis teks yang digunakan pada sistem operasi Windows untuk berkomunikasi antara pengguna dengan sistem operasi melalui teks atau barisan perintah-perintah tertentu seperti itu. Nah, pada tugas 2 jaringan komputer ini, di sini terdapat 20 baris atau 20 jenis ya, 20 jenis perintah command prompt yang akan saya bahas. Pertama, CD atau biasa kita sebut change directory berfungsi untuk memindahkan atau berpindah dari satu folder ke folder lainnya atau keluar dari suatu folder. Nah, saya coba praktekkan ya. Ketika kita menggunakan perintah change directory, langkah selanjutnya setelah memasukkan CD, kita harus memasukkan nama folder yang akan kita masuki. Contohnya di sini saya akan masuk ke dalam folder presentasi. Nah, karena di sini saya sudah memasukkan CD, maka langkah selanjutnya kita akan memasukkan nama folder tersebut, yaitu presentasi. Nah, eh, untuk memasukkan nama folder tersebut, jangan lupa kita tambahkan terlebih dahulu slash, lalu kita masukkan foldernya. Nah, presentasi. Setelah kita memasukkan nama foldernya, kita cukup ngeklik enter. Nah, di sini akan tampil perubahan yang dari asalnya D.2 backslash katup kanan menjadi D.2 backslash presentasi yang artinya di sini kita sudah memasuki folder presentasi seperti itu. Nah, selanjutnya apabila kita ingin kembali lagi ke folder utama yaitu folder D, kita cukup memasukkan perintah CD kemudian masukkan titik sebanyak 2 seperti ini, 1, 2. Oke, setelah kita masukkan titik ini 2, kita klik enter, maka yang akan terjadi yaitu folder presentasi yang ada pada bait kedua ini akan hilang menjadi kembali ke awal ya, D.2 backslash katup kanan seperti itu. Selanjutnya di sini ada perintah CLS. CLS atau biasa kita sebut clear screen merupakan perintah yang digunakan untuk menghapus setiap baris program atau baris perintah yang telah kita inputkan sebelumnya. Contohnya nih, di sini kan saya sudah memasukkan perintah cd slash presentasi dan cd titik-titik. Nah, untuk menghapus dua baris ini, kita cukup memasukkan saja perintah cls atau clear screen ya. Lalu kita enter. Nah, maka dua baris perintah tadi akan hilang karena sudah kita clear atau sudah kita hapus seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada perintah CLS slash question atau tanda tanya. Nah, CLS slash question memiliki fungsi untuk menampilkan rincian atau detail dari sebuah perintah. Nah, karena di sini diawali dengan CLS, maka artinya itu, nah outputnya akan menghasilkan rincian detail dari perintah CLS. Contohnya nih, setelah kita masukkan perintah CLS slash tanda tanya, jangan lupa kita klik enter, maka hasilnya di sini yaitu menampilkan rincian detail dari perintah yang kita masukkan. Karena kita memasukkan CLS, maka yang akan kita hasilkan yaitu detail dari CLS tersebut, yaitu clear the screen dan CLS. Seperti itu. Kemudian kita coba lihat lagi. Di sini ada dir
slash tanda tanya. Untuk perintah dir slash tanda tanya sama seperti perintah sebelumnya, yaitu cls slash tanda tanya, yang berarti perintah ini akan menampilkan rincian secara detail mengenai perintah awal yang kita masukkan. Di sini karena kita masukkannya dir, maka outputnya akan menghasilkan rincian dari perintah dir tersebut. Contohnya nih, kita sudah masukkan dir slash tanda tanya, kita coba klik enter, maka di sini akan menampilkan list atau detail dari perintah dir yang dapat kita gunakan. Di sini ada slash a sebagai atribut, b untuk menggunakan bare format, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini juga ada perintah ipconfig. Ipconfig biasa disebut dengan IP configuration, digunakan untuk melihat atau mengkonfigurasi interface yang ada pada perangkat kita. Contohnya nih, apabila kita masukkan ipconfig saja, maka output yang akan dihasilkan adalah rincian dari interface yang digunakan oleh perangkat kita. Seperti itu. Kita coba praktekkan ipconfig. Nah, di sini terdapat beberapa interface yang ada dalam perangkat ini. Kebetulan di sini saya menggunakan laptop, maka interface-interface yang ada pada laptop saya di sini ada sebanyak 3, 4, 5. Ada 5 ya, ada 5 interface. Interface yang aktif pada perangkat saya yaitu interface Wi-Fi. Di sini sudah tertera juga ya wireless LAN adapter atau Wi-Fi. Sisanya di sini ada tulisan media disconnect yang artinya interface tersebut tidak digunakan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini juga ada ipconfig/all. ipconfig/all berguna untuk menampilkan detail dari interface-interface yang ada pada perangkat. Karena di sini hanya menampilkan 5 detail saja. Nah, ketika kita masukkan ipconfig all, maka interface yang ada pada perangkat akan ditampilkan informasinya secara keseluruhan. Seperti kita coba masukkan ipconfig all. Nah, di sini wireless LAN adapter Wi-Fi atau interface yang saya gunakan ini, di sini tertera informasi secara detail. Seperti di sini ada IP versi 4-nya, ada DHCP servernya, ada DNS server, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada ipconfig slash tanda tanya. Sama halnya seperti perintah-perintah sebelumnya. Apabila kita memasukkan suatu perintah, kemudian dibarengi dengan slash lalu tanda tanya, maka yang akan ditampilkan oleh CMD itu adalah rincian dari perintah yang kita inputkan di awal. Maka karena ini saya memasukkan ipconfig, maka yang akan dihasilkan yaitu rincian mengenai penggunaan perintah ipconfig seperti itu. Nah, ketika kita masukkan perintah tersebut, maka di sini akan memunculkan list atau rincian penggunaan dari perintah IP configuration seperti itu. Di sini ada renew, ada release, dan sebagainya. Kemudian di sini juga nomor 8 ada perintah ipconfig release. ipconfig release di sini berfungsi untuk jaringan yang memiliki IP DHCP seperti itu. Jadi fungsi dari IP config release ini yaitu untuk melepaskan IP DHCP pada suatu interface yang ada dalam perangkat. Seperti itu. Nah, coba kita praktekkan ya. Sebelumnya IP yang saya dapatkan dari perangkat ini yaitu 172.20.10.5 seperti itu. Apabila kita rilis dengan menggunakan IP config release, harusnya IP tersebut akan menghilang. Kita coba praktekkan. Nah, di sini kan sudah tampil. Sebelumnya dari IP config yang awal itu IP yang saya dapatkan yaitu 172.20.10.5. Ketika kita masukkan rilis, maka IP tersebut akan
dilepaskan by system atau oleh sistem seperti itu. Nah, bagaimana cara mendapatkan IP-nya kembali? Apabila suatu jaringan sudah disetting dengan IP DHCP dan DHCP-nya masih aktif, maka langkah yang bisa kita lakukan adalah mencoba dengan menunggunya atau menunggu sebentar sampai jaringannya connect seperti itu. Di sini jaringan saya masih belum connect. Kita coba tunggu. Nah, apabila misalkan eh, jaringannya masih tidak connect terus, maka langkah yang dapat kita lakukan adalah memasukkan perintah selanjutnya, yaitu ipconfig/renew. Nah, ipconfig/renew ini digunakan untuk menambahkan IP baru pada suatu jaringan yang memiliki DHCP. Misalkan kita coba masukkan ipconfig renew. Kita tunggu. Nah, di sini IP-nya juga sudah muncul kembali ya. Ketika kita masukkan IP config renew, maka kita akan mendapatkan kembali IP DHCP yang telah disetting oleh server tersebut. Seperti itu. Di sini IP-nya sudah sama kembali ya, yaitu 172.20.10.5. Oke, kemudian di sini juga ada perintah ipconfig display DNS. Nah, ipconfig display DNS merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk menampilkan DNS yang ada pada perangkat kita atau DNS yang disetting pada perangkat kita. Nah, coba kita praktekkan ipconfig/display DNS. Nah, di sini pada komputer saya ini atau pada laptop saya ini sudah banyak DNS yang telah saya setting ya atau telah digunakan seperti itu. Nah, untuk melihatnya kita cukup memasukkan perintah seperti tadi yaitu ipconfig garis miring atau slash display DNS seperti itu. Oke, selanjutnya di sini juga ada perintah ipconfig plus DNS. Kalau tadi display DNS menampilkan rincian DNS yang saya gunakan pada perangkat, maka ipconfig plus DNS ini digunakan atau berfungsi sebagai untuk merefresh DNS atau meresolve cache DNS yang ada pada perangkat kita seperti itu. Coba kita praktekkan ya ipconfig plus DNS. Nah, di sini akan muncul informasi successfully flushed the DNS resolver cache. Artinya, cache dari DNS yang saya gunakan itu sudah berhasil di flush atau di refresh seperti itu. Selanjutnya juga di sini ada ipconfig register DNS. ipconfig register DNS juga berfungsi untuk menambahkan DNS baru yang ada pada jaringan lokal seperti itu. Di sini coba kita praktekkan ipconfig register DNS. Nah, apabila muncul informasi seperti ini, registration of the DNS results record all adapter on this computer has initiated, maka artinya DNS baru telah terdaftar pada perangkat yang saya gunakan seperti itu. Nah, untuk melihatnya kita bisa menggunakan sintak sebelumnya atau perintah sebelumnya yaitu ipconfig display DNS. Nah, seperti ini untuk melihat kembali apakah ada DNS baru yang akan ditambahkan atau tidak seperti itu. Oke, selanjutnya di sini juga ada ping ya. Perintah ping biasa juga digunakan untuk melakukan tes koneksi jaringan yang ada di sekitar kita atau jaringan yang terkoneksi pada perangkat kita. Contohnya, karena di sini saya sudah terhubung kepada suatu jaringan, maka kita coba tes koneksi perangkatnya. Untuk mengetes
koneksi tersebut, kita cukup memasukkan perintah ping, masukkan saja destination address atau alamat tujuan yang ingin kita tes. Misalkan di sini saya akan melakukan tes pada gateway ya, gateway dari koneksi saya. Coba kita masukkan ping 172.20.10.1. Nah, apabila hasil yang ditampilkan seperti ini, muncul reply from 172.20.10.1 yang sebagai IP gateway dan ada byte times lalu TTL, maka hal ini menunjukkan bahwa perangkat saya terkoneksi ke perangkat gateway yang saya tes ini. Nah, seperti itu. Kemudian pada hasil ini juga ada byte time lalu TTL. Fungsi byte di sini artinya berat atau berat data yang dikirimkan itu sebanyak 32 byte. Lalu time di sini yaitu waktu pengiriman datanya adalah 15 milisecond. Lalu TTL di sini berfungsi sebagai penanda agar perangkat tidak mengirimkan data terus-menerus. Seperti itu. Selanjutnya, di sini juga ada netstat ya. Netstat juga berfungsi untuk melihat statistik jaringan yang ada pada jaringan yang sudah kita koneksikan atau apabila perangkat ini terhubung kepada satu jaringan untuk melihat statistik jaringannya bisa kita gunakan perintah netstat ini seperti itu. Kita praktekkan. Nah, di sini pada perangkat saya ini eh, tidak terlalu menggunakan koneksi banyak ya, karena mungkin ini perangkatnya dari handphone seperti itu. Oke, nah ketika kita masukkan netstat, maka akan menampilkan statistik jaringan yang sedang digunakan seperti ini. Di sini ada establish yang artinya sedang terkoneksi. Di sini ada juga time wait, yaitu sedang menunggu koneksi. Sisanya juga sama, ada establish, yaitu sudah terkoneksi seperti itu. Kemudian selanjutnya juga di sini ada tracer. Perintah tracer berfungsi untuk melihat rute atau jalur koneksi dari perangkat kita ke tujuan atau ke perangkat yang kita tuju seperti itu. Bisa kita contohkan, misalkan saya akan melihat rute ke tujuan Google misalkan. Dari perangkat saya ke Google seperti itu. Coba kita lihat tracer. Untuk memasukkan perintahnya cukup kita masukkan saja tracer lalu masukkan destination-nya ya. Misalkan destination-nya kita Google. Kita masukkan google.com. Nah, di sini ada perintah atau ada informasi mengenai hops ya atau eh, area-area yang dituju itu maksimal 30 hops atau 30 area. Kita coba tunggu. Nah, di sini apabila kita lihat yang pertama muncul yaitu 172.20.10.1 yang berarti koneksi dari perangkat saya akan melalui dulu ke gateway atau ke default gateway. Setelah ke default gateway akan meneruskannya kembali ke server dan dari server tersebut akan meneruskannya kembali sampai ke titik akhir yaitu perangkatnya Google seperti itu. Ini coba kita tunggu. Di sini untuk melihat hops atau tujuan ke Google itu sangat banyak sekali ya. Di sini sudah kita dapatkan 9 hops. Kita coba tunggu sampai outputnya sudah terselesaikan.
Oke, di sini sudah komplit ya. Server akhir yaitu 216.239.38.120 itu merupakan server miliknya Google seperti itu. Kemudian kita lihat perintah selanjutnya ada petping. Nah, perintah petping di sini berfungsi untuk sama halnya seperti ping, namun pada petping ini berfungsi untuk menguji koneksi dan melihat eh, network latensi atau network loss yang ada pada suatu jaringan seperti itu. Nah, ketika kita masukkan petping, maka di sini akan menampilkan juga tambahan atau tambahan perintah yang harus kita masukkan atau kita inputkan. Nah, misalkan di sini saya akan menguji network latensi atau network loss yang ada pada jaringan saya. Misalkan untuk cara menguji hal tersebut, kita cukup masukkan saja petping, kemudian kita masukkan queries-nya, jumlah hops-nya ya. Jumlah hops-nya sebanyak misalkan 10 saja. Kemudian kita masukkan default gateway-nya, tujuannya kita ke gateway saya, misalkan 172.20.10.1. Kita lihat. Nah, di sini sudah muncul. Sama halnya seperti tracer, di sini akan menampilkan rute terlebih dahulu. Kemudian bedanya dengan tracer, pada petping ini juga akan menampilkan informasi tambahan mengenai network latensi ya dan network loss. Nah, di sini kan ada loss or send ya. Di sini jaringan saya tidak mengalami network latensi karena network latensi dan network loss-nya itu berjumlah 0 seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada perintah nslookup. nslookup berfungsi untuk melihat suatu informasi detail dari suatu DNS. Misalkan kita akan melihat informasi mengenai domain Facebook. Nah, di sini ketika kita masukkan nslookup, maka akan memunculkan IP address atau IP public dari facebook.com. Kita coba lagi yang lain. Misalkan www.google.com. Nah, di sini juga akan menampilkan informasi mengenai domain dari google.com seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada perintah netsh. Netsh atau biasa disingkat dengan netshell merupakan sebuah perintah yang digunakan atau yang dikhususkan untuk mengkonfigurasi sebuah jaringan yang ada pada perangkat kita seperti itu. Misalkan nih kita coba lihat apa saja sih yang ada di netshell. Nah, di sini banyak perintah yang dapat kita gunakan untuk menyeting eh, jaringan dari perangkat kita seperti itu. Misalkan kita coba masukkan perintah net interface. eh, Coba kita lihat dulu net interface add ya. Kita masukkan net interface IP address. IP address misalkan pada interface WiFi yang saya gunakan. Kemudian di sini saya akan memasukkan IP-nya 172.20.10.6 dengan masnya atau subnet mas 255.255.255.240, lalu default gateway-nya 172.20.10.1. Coba kita lihat dulu. Oh, di sini ada titik. Kebalik ya. Oh, sebentar.
interface coba. Di sini dari interface ada perintah UDP set. Misalkan kita masukkan interface set. Di sini ada set parameter TCP UDP interface IP interface add address misalkan. Sebentar. Interface IP add. Nah, interface IP address add name wifi not found. Sebentar. Nah, perintahnya di sini bisa kita masukkan IP add address lalu name, kemudian nama interface-nya yaitu wifi. Oke, selanjutnya kita masukkan IP address yang ingin kita masukkan. Di sini saya akan memasukkan IP 172.20.10.6, lalu subnet masknya 255.255.255.240, kemudian default gateway-nya 172.20.10.1. Nah, apabila sudah seperti ini, sudah tidak ada error lagi, maka untuk mengecek apakah konfigurasi kita sudah sesuai, kita bisa kembali lagi ke menu awal, yaitu ke local disk D, kemudian kita masukkan perintah ipconfig. Nah, di sini IP-nya sudah berubah yang asalnya dari 5, kemudian menjadi 6 ya, atau jadi 6, seperti itu. Nah, untuk kita kembalikan ke settingan DHCP, kita bisa masukkan perintah nets lagi, kemudian kita masukkan interface, lalu kita coba juga masukkan set address IP set address. Nah, untuk merubah settingan dari static tadi ke DHCP, kita perlu memasukkan perintah IP set address. Kita masukkan lagi nama interface-nya yaitu wifi. Kemudian kita hanya memasukkan source atau sumber dari DHCP server tersebut. Kita coba masukkan saja source-nya DHCP. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, di sini harusnya karena kita sudah disetting DHCP kembali, harusnya IP-nya sudah berubah ya. Nah, di sini tadi yang kita setting akhirannya 6, sekarang sudah berubah menjadi 172.20.10.5. Seperti itu. Kemudian di sini ada juga perintah rute ya. Perintah rute ini digunakan untuk melakukan routing pada perangkat kita. Nah, settingan routing tersebut digunakan apabila ada dua jaringan yang berbeda dan ingin kita sambungkan melalui perangkat kita seperti itu. Karena di sini saya hanya memiliki satu jaringan saja, maka saya tidak bisa melakukan perintah ini ya. Kita coba contohkan saja untuk memasukkan rute tersebut. Coba kita masukkan rute add. Misalkan saya di sini akan memasukkan satu IP 192.168.10.0 sebagai networknya. Kemudian kita masukkan masknya.
kan ininya /24, lalu kita masukkan lokalnya ya. Lokalnya berarti dari IP kita. Coba. Sepertinya, oh ini nih. Di sini sudah muncul oke, berarti artinya perangkat. Berarti artinya settingan rute yang sudah saya masukkan itu sudah berhasil ya. Untuk melihatnya bisa kita masukkan juga perintah rute print. Nah, di sini kita bisa melihat settingan yang sudah kita setting yaitu 192.10.0 dengan netmask atau subnetnya 255.255.255.0, lalu gateway-nya 172.20.10.1 dan interface-nya dari interface WiFi yang akhirannya 10.5 seperti itu. Kemudian perintah terakhir di sini ada net ya. Perintah net di sini berfungsi juga sama halnya seperti net shell. Perintah net digunakan juga untuk mengkonfigurasi jaringan, namun pada perintah net ini biasanya digunakan untuk melihat sebuah hostname atau workstation dari suatu jaringan atau menyeting folder sharing dan sebagainya. Di sini juga saya akan mencoba memperlihatkan ada apa saja yang ada apa saja pada perangkat saya seperti itu. Coba kita cek net view. Nah, net view di sini juga berfungsi untuk melihat secara detail ada hal apa saja yang ada di jaringan. Di sini biasanya apabila terdapat komputer-komputer atau perangkat klien lain yang terhubung, maka di sini akan tampil seperti itu. Kemudian di sini juga selain ada net view, ada net statistik ya. Net statistik juga sama halnya seperti net view berfungsi untuk melihat jaringan atau perangkat-perangkat yang terhubung pada sebuah jaringan kita seperti itu. Nah, jadi dari 20 perintah ini, ke-20 perintah ini merupakan perintah-perintah dasar yang dapat kita implementasikan apabila kita ingin berkomunikasi secara langsung dengan sistem informasi melalui baris teks atau melalui sebuah perintah-perintah khusus ya, seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan pada penjelasan saya, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.